Selamat pagi teman, selamat tahun baru 2023 juga saya ucapkan buat teman-teman. Semoga di tahun ini kita mendapatkan kesuksesan di dunia saham ini ya. Juga di kehidupan teman-teman kita semua ya. Oke, kemarin ada pertanyaan karena kita membahas tentang analisa saham ya. Kemarin kita sempat membahas tentang harga fundamental ya. Jadi kemarin kita ambil contoh di BSSR ini ya. Jadi saya mengatakan harga fundamental saham itu kita hitung dari EPS ini ya. Jadi teman-teman, EPS yang terakhir di tahun 2022 itu yaitu 1535. Nah, di bukunya Benjamin Graham itu harga fundamental itu dikalikan 10 ya. Maksudnya EPS itu dikali 10. Artinya 1535 dikali 10 berarti 15.350 ya. Itulah harga mahal dari BSSR ini. Kemudian berapa harga murahnya? Harga murahnya dikali 2 saja atau diambil 50% ya teman. Itu 7.500 sekian. Maka dengan harga BSSR ini sekarang 4.340 berarti harga BSSR masih di bawah harga murahnya sebenarnya ya. Atau harga Mercy di harga kijang ya kalau istilah Pak Lokeng Hongnya ya, Mercy di harga kijang. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa EPS itu dibagi dua untuk harga murahnya? Saya sejujurnya saya juga tidak tahu rumusnya seperti apa, tapi seperti itulah yang saya baca. Juga saya pelajari di banyak media ya teman ya. Jujur saya tidak tahu alasannya apa. Barangkali ya itu diambil karena diambil 50%, mungkin itu rank tengahnya ya, rank tengahnya. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin ini juga pertanyaan yang mewakili teman-teman semuanya ya, pertanyaan yang bagus juga. Dia lihat di sini PBV dari BSSR ini 2,7 kali, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini. Bukankah itu sudah mahal ya? Bukankah itu sudah mahal karena harga bukunya itu sudah 2,7 kali lipat dari harga buku seharusnya ya. Nah, untuk teman-teman pahami ya, PBV itu ya, PBV price to book value itu rumusnya itu harga saham dibagi dengan book value. Nah, apa itu book value? Nah, ini dia book value per saham ya, per share. 1603,37 yang ini. Nah, dari mana book value ini didapatkan angkanya? Book value itu didapatkan dari ekuitas dibagi jumlah saham ya. Jadi ekuitas ini yang 4,20 triliun ini ya, kemudian dibagi dengan total jumlah saham. Teman bisa lihat di sini jumlah sahamnya itu beredar atau totalnya 2,616 miliar ya, 2,616 atau 2,6 miliar. Nah, maka didapatkanlah PBV-nya sebanyak 1603. Kemudian PBV ya, didapatkan book value-nya 1603. Sedangkan PBV itu harga saham ya dibagi book value. Jadi catat ya teman, harga saham. Nah, di sini kita membahas tentang harga saham ya. Kenapa saya kalau saya pribadi ya, saya tidak terlalu berpegang ya ke PBV yang ada di RTI Business ini atau dengan rumus ini. Kenapa? Yang pertama ya, fakta yang terjadi di lapangan itu ya teman ya, harga saham itu tidak selalu naik secara natural ya, tidak selalu naik secara alami ya, maksudnya tidak selalu naik karena memang diminati sesuai dengan kinerja perusahaan itu sendiri ya. Tapi ada juga kenaikan saham itu yang digoreng ya, teman-teman pasti sudah
familiar sekali dengan gorengan saham ini ya. Jadi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan fundamental atau kinerja perusahaan itu. Malahan perusahaan busuk sekalipun itu bisa harga sahamnya melambung tinggi di luar nalar, di luar di luar harga seharusnya. Demikian juga dengan penurunannya ya. Ketika si bandar mengguyur harga ya, harga itu akan langsung turun secara drastis, malah bisa ARB berjilid-jilid teman-teman ya. Kemudian itu mempengaruhi ke PBV dari saham tersebut ya. Jadi kenaikan harga dan penurunan harga itu akan berpengaruh ke PBV. Disitulah letaknya tidak relevan ya, atau tidak valid harga PBV ya, harga saham sebenarnya dengan harga atau kinerja perusahaan yang secara normal ya. Jadi sedangkan EPS ya, EPS itu angkanya tidak ada pengaruhnya dengan kenaikan dan penurunan harga saham teman-teman ya. Ini perlu teman-teman pahami ya, EPS itu datang angkanya itu memang dari laba perusahaan itu, dari kinerja perusahaan itu, dari prestasi perusahaan itu sendiri. Jadi tidak ada dengan hubungannya dengan goreng-menggoreng atau kenaikan atau penurunan saham di lapangan atau di pasar. Jadi seperti itu. Jadi saya lebih percaya ke EPS dibandingkan ke PBV. Jadi alasannya sederhana sekali ya teman-teman ya. Ini terserah buat teman-teman, ini hanya pendapat saya pribadi. Tentu saja ini pro kontra juga ya. Ada yang ya artinya itu kembali ke teman-teman, teman cerna sendiri, teman analisa sendiri atau pahami sendiri mana yang akan teman pegang ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian PBV yang dihargai mahal seperti ini ya, yang dihargai 2 kali lipat seperti ini ya, bisa jadi memang barangnya itu bagus teman ya. Sebaliknya kalau PBV misalkan 0, sekian ya dari harga seharusnya, bisa berarti perusahaan itu memang tidak layak dihargai mahal atau tidak layak dihargai dengan harga sebenarnya atau harga bukunya ya. Teman bisa paham maksud saya. Jadi misalkan teman-teman beli permen ya, beli nasi goreng misalkan ya. Di satu tempat itu nasi goreng itu 10.000, tapi di tempat lain nasi gorengnya 20.000 ya. Padahal harga sebenarnya nasi goreng itu hanya 10.000. Tapi kenapa bisa dihargai 20.000 atau 2 kali lipat? Karena memang nasi gorengnya enak, kemudian dia juga pelayanannya bagus segala macam dan bla bla bla, sehingga memang nasi goreng itu bisa atau memang dihargai oleh pasar ya, orang berani atau orang mau membelinya lebih mahal ya, karena dengan kualitas seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu tentang PBV dan atau harga wajar ya sebuah saham atau harga buku sebuah saham itu ya. Jadi di lapangan itu memang tidak selalu ya, secara teori memang PBV yang lebih rendah itu berarti bagus, tapi di lapangannya bukan seperti itu teman ya, tidak berarti seperti itu. Bisa jadi memang perusahaan itu tidak layak dihargai mahal di pasar ya. Oke, demikian saja, semoga di awal tahun ini besok kita mulai trading lagi, semoga semuanya teman-teman sudah mulai profit secara konsisten.